Para bapak, para ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom, puji Tuhan. Marilah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya kepada kita. Lebih-lebih dalam situasi pandemik COVID-19, Tuhan tetap memberi kita kesehatan dan kekuatan. Terbukti pada saat ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk mengadakan kebaktian tengah minggu. Meskipun itu kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Mengucap syukur atas semua anugerah dan kasih setia Tuhan, marilah kita bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan dalam seumur hidup kita. Dalam pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita serahkan pada Tuhan Piston Tengah Minggu pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, anugerah dan karunia-Mu Tuhan yang telah Tuhan limpahkan pada kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami pada saat ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, walaupun berada di rumahnya masing-masing, namun kami bersekutu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersatu di dalam Kristus, memohon kehadirat-Mu, agar Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan yang indah ini kami untuk dapat bersekutu dengan baik, dengan iman kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami pada sore hari ini menyerahkan kebaktian tengah minggu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, mulai dari pemimpin pujian, pengiring pujian, dan petugas LCD, dan yang menyuting juga Tuhan berkati. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu nanti juga Tuhan berkati. Persiapkan hati kami masing-masing dan semua peralatan, sarana prasarana yang dipergunakan untuk kebaktian ini. Tuhan sucikan agar semua dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon kehadirat-Mu. Tuhan berkati Bapak Pendeta Paulus Suharsono yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah dipersiapkan Tuhan sucikan. Pakailah Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suharsono. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar keluar dari isi hati yang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menerimanya dengan sukacita, dengan sepenuh hati kami, dan sebulat akal budi kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan acara demi acara, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir, dalam kebaktian tengah minggu ini, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Singkirkan dari kejahatan kegelapan, terutama setan iblis yang sengaja mengambil bagian. Tuhan singkirkan dan Tuhan usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya kebaktian tengah minggu pada sore hari ini, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setirus rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kepadamu
dihirus rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan cucu-cucu, semua warga GITJ Jepara dimanapun saat ini berada, saya sampaikan selamat malam, salam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan menyertai kepada kita semua. Ini hari Kamis, kita mengadakan ibadah tengah minggu di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya tidak akan bosan untuk melakukan ibadah seperti ini. Marilah kita syukuri dan kita nikmati kasih karunia Tuhan seperti ini di dalam kehidupan kita, yang kita tetap teguh, kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Walaupun dalam situasi sebenarnya jikalau kita rasakan secara manusia ini tidak menyenangkan. Tetapi bagi kita seorang yang percaya kepada Yesus, pasti kita akan merasakan damai sejahtera walaupun di dalam situasi yang demikian. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, yaitu diambil dari Kisah Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai dengan 60. Firman Tuhan pada kita semua demikian. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku."
Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang siap untuk mendengar, meyakini, dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema renungan pada malam hari ini telah ditetapkan oleh gereja, yaitu keteguhan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita juga memiliki keteguhan iman sampai pada saat ini, walaupun kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita harus gerak kita dibatasi dan sebagainya, dan kita menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu kapan selesainya. Namun kita tetap memiliki keteguhan iman di dalam hati kita masing-masing. Kita juga belajar dari keteguhan iman dari Stefanus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Stefanus memiliki makna, artinya nama itu adalah mahkota. Dia adalah salah seorang dari 7 diaken yang telah dipilih oleh para rasul setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dipilihnya untuk membagikan berkat kepada sesamanya yang memang membutuhkannya. Membagikan bantuan kepada para janda, kepada anak yatim, piatu, bahkan kepada siapapun yang memang membutuhkan atau mereka di dalam kekurangan. Supaya para rasul dapat memfokuskan dirinya di dalam pelayanan firman. Stefanus memiliki keteguhan iman di dalam mengikut Yesus. Hal ini kita lihat dan kita tahu di dalam firman Tuhan ini, Stefanus difitnah oleh sesamanya, oleh bangsanya sendiri, dengan tuduhan yang pertama yang ditulis di dalam pasal 6 ayat yang ke-11. Stefanus dituduh menghujat Nabi Musa dan juga menghujat Allah. Kemudian tuduhan yang kedua, Stefanus dituduh menghujat bait Allah dan hukum Taurat. Itu disebut di dalam pasal 6 ayat 13 dan 14. Jawaban Stefanus penuh dengan hikmat karena kepenuhan Roh Kudus. Stefanus menjawab kepada tuduhan-tuduhan mereka, membeberkan tentang Abraham, yaitu bapa leluhurnya mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, bahkan juga meninggikan Yesus. Bahkan juga Stefanus menjelaskan bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Intinya, mereka orang-orang Yahudi menolak kesaksian Stefanus. Walaupun mereka sebenarnya justru orang-orang yang tahu tentang Alkitab, yang tahu tentang hukum Taurat, yang menubuatkan tentang Sang Mesias, yaitu para ahli Taurat, para imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi. Itulah yang menolak kesaksian Stefanus. Ya mungkin juga bisa saat ini adalah termasuk kita orang percaya, mungkin ada yang menyalahkan kesaksian Stefanus itu keliru. Kesaksian Stefanus itu salah dengan alasan kurang hikmat, kurang bijaksana, sehingga kesaksiannya akan menimbulkan penganiayaan baik kepada Stefanus sendiri dan juga penganiayaan selanjutnya kepada pihak lain.
Namun Stefanus semakin teguh imannya, walaupun ditolak, walaupun dituduh dan sebagainya, semakin teguh imannya di dalam mengikut Tuhan Yesus, bahkan juga dengan keteguhan imannya Stefanus semakin dapat melihat kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu dapat dilihat oleh seseorang yang memiliki keteguhan imannya dan juga ingin mencari Tuhan yang sebenarnya dan ingin dan rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti Stefanus memiliki keteguhan iman, sekarang dia juga semakin dapat melihat kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Disebutkan di dalam ayat yang ke-55 dan 56 demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Stefanus menyebutkan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, itu suatu pernyataan bahwa Tuhan Yesus memiliki kemuliaan dan kekuasaan secara mutlak. Jadi bukan berarti bahwa di situ ada dua sosok pribadi, Yesus dan Allah. Jadi kalau berdiri di sebelah kanan Allah ini berarti menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan yang ada pada Yesus. Kemuliaan yang begitu hebat dan kekuasaan secara mutlak ada di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan itu Stefanus justru malah semakin dapat memiliki keteguhan iman. Bahkan dia merasakan bahwa hidupnya itu adalah bersumber dari Yesus. Dia harus mati juga bersama dengan Tuhan. Itu merupakan suatu kebahagiaan dan itu merupakan suatu karunia atau berkat yang dilimpahkan oleh Yesus kepadanya. Jadi ini bukan suatu musibah, bukan sesuatu kecelakaan dan sebagainya, tetapi Stefanus justru dapat merasakan akan suatu anugerah yang besar di dalam kehidupan Stefanus. Tuhan Yesus memiliki kekuasaan, memiliki kemuliaan secara mutlak atas segala sesuatu, bahkan juga selalu menyertai orang-orang yang percaya. Itu terbukti bahwa pada saat Stefanus sedang menderita seperti itu secara manusia, namun Tuhan juga ada di dekatnya. Karena Stefanus melihat berarti Tuhan Yesus dekat pada dia, Tuhan Yesus menyertai dia. Mestinya juga Tuhan Yesus beserta dengan kita, dimanapun kita berada, walaupun kita ibadah tengah minggu ini di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan Yesus menyertai kita. Kalau kita semakin memiliki keteguhan dan kita bersyukur dengan situasi ini, pasti kita akan merasakan dan melihat kemuliaan Yesus dengan mata hati kita, bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan mata hati bahwa Yesus dekat dengan kita, Tuhan Yesus menyertai dengan kita. Kemudian Stefanus dalam menghadapi penderitaan seperti ini, Stefanus melakukan dua hal yang sangat penting yang juga memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Stefanus melakukan yang pertama, di dalam ayat yang ke-59, dia berdoa. Jadi dalam menghadapi penderitaan, menghadapi kematian seperti itu, Stefanus sempat berdoa. Di dalam ayat yang ke-59 dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dengan jelas doanya, bukan minta diselamatkan, bukan minta dihindarkan dari masalah ini, tetapi dia menyerahkan rohnya. Ini memiliki makna yang begitu dalam.
suatu penyerahan yang begitu dalam, suatu penyerahan yang sepenuhnya kepada Yesus yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan secara mutlak tadi. Jadi ini wujud keteguhan Stefanus di dalam mengikut Yesus. Dan ini juga dia mencontoh Tuhan Yesus sendiri. Pada saat dia akan menderita sengsara disalibkan, dia di taman Getsemane dia berdoa, menyerahkan hidupnya supaya dia dapat melayani manusia untuk menebus dosa manusia. Jadi Stefanus mengikut Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Doa ini merupakan penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Stefanus, yaitu Stefanus memberikan pengampunan. Ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini suatu prinsip surgawi atau prinsip Allah yang tidak memiliki kebencian walaupun dibenci, tidak memiliki rasa dendam walaupun dia harus menghadapi kesengsaraan seperti itu. Stefanus mencontoh Tuhan Yesus pada saat disalibkan. Tuhan Yesus juga berdoa yang maknanya seperti apa yang diucapkan oleh Stefanus dalam mengampuni kepada sesamanya, supaya dosanya tidak ditanggungkan kepada mereka. Ini prinsip Allah, bukan prinsip dunia. Kalau prinsip dunia pasti memiliki rasa dendam, rasa kecewa, kemudian kebencian pasti dibalas dengan kebencian, kejahatan dibalas dengan kejahatan, bahkan juga kejahatan akan lebih pembalasan lebih kejam daripada perbuatan dan seterusnya. Jadi ini adalah prinsip surgawi, prinsip Allah. Kalau seandainya Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki kuasa secara mutlak, memiliki sifat-sifat yang seperti itu, kebencian dibalas dengan kebencian, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sebenarnya manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Kelihatannya beribadah pada Tuhan, tapi hatinya menolak Tuhan, itu bisa terjadi. Kalau itu dilakukan oleh Tuhan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, pasti kita semuanya akan berantakan. Bahkan mungkin kita semuanya habis, dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memiliki prinsip kasih, mengasihi, dan memberikan kesempatan pada kita untuk mengubah hidup kita, supaya kita tetap memiliki keteguhan iman seperti Stefanus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus, seharusnya juga tidak memberlakukan prinsip dunia yang saling membalas kejahatan dengan kejahatan, atau prinsip tadi gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, atau mata ganti mata dan sebagainya. Tapi harus mewujudkan prinsip surgawi, mengasihi, mengampuni kepada sesama kita, tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa kasih, tapi kita mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Contoh yang jelas Stefanus, Tuhan Yesus pun melakukan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus pun mengasihi kepada semua umat manusia yang tidak dibeda-bedakan suku, bangsa, status sosialnya. Bahkan mereka yang jahat pun Tuhan tidak menghukumnya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan supaya mereka ini dapat bertobat, bahkan mereka supaya dapat percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan seperti Stefanus, bahkan juga memiliki keteguhan iman kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita memberlakukan seperti prinsip yang dilakukan oleh Stefanus, yaitu pengampunan seperti itu, pasti akan terjadi damai sejahtera, baik di dalam keluarga kita, di masyarakat kita, bahkan juga di tengah-tengah bangsa kita. Karena Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri
yang menyertai kepada Stefanus sehingga Stefanus memiliki keteguhan iman, bahkan juga memiliki sifat-sifat Allah yang mulia yang bisa diwujudkan di dalam kehidupannya walaupun di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan atau dalam situasi penderitaan seperti itu, tetapi mewujudkan kasih Allah yang begitu mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa kematian Stefanus ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita tiru dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam situasi apapun, suka, duka, apalagi dalam situasi penderitaan, situasi pandemi Corona seperti saat ini, kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kecuali kita menjaga diri kita dengan kedisiplinan, kebersihan, dan aturan-aturan yang ada, tetapi kita juga menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kemudian yang kedua, di saat terjadi suka, duka, atau di dalam situasi aman, bahkan di dalam situasi genting dan sebagainya, tetap memiliki keteguhan iman, menyerahkan hidup kepada Tuhan, seperti yang juga dilakukan Stefanus pada saat dia sebelum dianiaya, pelayanannya berhasil, aman, sejahtera. Stefanus tetap memiliki keteguhan iman. Bahkan juga di dalam menghadapi penderitaan sampai menghadapi kematian, dia tetap memiliki keteguhan iman. Ini juga mengingatkan pada kita sekalian supaya kita dapat mencontoh apa yang dilakukan Stefanus. Hal yang ketiga, yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang keempat, memiliki sifat-sifat yang mulia yang dimiliki Allah. Supaya sifat-sifat yang mulia yang dimiliki Allah ini boleh kita saksikan, boleh kita nyatakan kepada sesama kita, baik di dalam kita mulai di dalam keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, gereja kita, bahkan juga di tempat kerja kita atau di tengah-tengah bangsa dan negara kita, sehingga kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan, keteguhan mengikut Yesus ini menjiwai diri kita masing-masing, sehingga melalui keluarga kita, kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa syafaat, terlebih dahulu mari kita memuji pujian berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah di rumah, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena anugerah, perlindungan dan penyertaan Tuhan, juga anugerah kesehatan, waktu dan kesempatan, sehingga kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah hadir ke tengah-tengah kami, dan kami menikmati anugerah damai sejahtera dari Tuhan. Bapa, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu untuk para pendeta kami, Majelis GITJ Jepara, agar dapat terus melaksanakan tugas pokok dan panggilan Tuhan, dapat memberikan pelayanan baik langsung maupun melalui media Bapa. Berkati persiapan, perancangan, dan pembuatan panduan, pembuatan video pelayanan, agar kegiatan ibadah, meskipun dilakukan di rumah warga jemaat, dapat berlangsung dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap warga jemaat, kiranya Engkau anugerahi ketaatan dan kesetiaan dalam melakukan ibadah. Mampukan mereka Bapa memanfaatkan situasi ini untuk lebih meningkatkan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan keluarga dan dengan sesama. Bapa di surga, berkatilah warga jemaat dengan kekuatan untuk dapat menghadapi situasi saat ini Bapa. Berikan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh yang kuat menghadapi berbagai virus, khususnya virus corona, agar kami sungguh-sungguh dapat menikmati kesehatan pemberian-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya atau yang sakit Bapa, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kasih berkenan memulihkan kembali kesehatan mereka,
sehingga mereka sungguh-sungguh dapat menikmati kesehatan di dalam melakukan persekutuan, di dalam melakukan kesaksian maupun pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu. Jadikan keluarga yang sungguh-sungguh dapat mencerminkan kasih Tuhan, dan berkati setiap keluarga menjadi keluarga yang damai sejahtera. Bapa, kami mohon kiranya Engkau juga memberkati rezeki yang secukupnya kepada setiap warga, setiap keluarga. Dan para orang tua yang harus bekerja, baik melaksanakan pekerjaan di rumah maupun di tempat-tempat kerja, oleh karena ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, mampukan mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, tertib dan disiplin. Jadikan pekerjaan mereka menjadi saluran berkat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan keluarga maupun untuk kepentingan sesama umat. Berkati para ibu rumah tangga agar mereka dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya, terutama melakukan pendidikan anak-anak, agar setiap anak pemberian-Mu dari kecil sudah taat setia kepadamu. Kami mohon berkat pula untuk anak-anak kami yang bersekolah, akan tetapi saat-saat ini harus belajar di rumah. Tolong mereka Tuhan agar mereka tidak jenuh, mereka tidak jemu belajar di rumah, tetapi mereka tetap memiliki semangat untuk belajar dengan pendampingan oleh orang tuanya. Dan berkati pula para guru yang memberikan tugas melalui media, agar mereka juga dapat dengan tekun memberikan pendidikan kepada anak-anak kami. Bapa Surgawi, kami serahkan setiap keluarga di dalam kuasa perlindungan dan pertolongan-Mu. Bahkan kami undang Tuhan sendiri yang menjadi kepala keluarga, agar setiap keluarga sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan. Mampukan mereka menghadapi setiap persoalan hidup, dan mereka sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Dan setiap keluarga dapat rendah hati, sehingga murah hati dan terbuka dan peduli pada sesama. Bapa, pada saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara bangsa kami, sehingga saat ini kami terus dapat menikmati pertolongan-Mu itu. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetap dapat berjalan meskipun ada pembatasan-pembatasan. Tolonglah pemerintah Bapa agar sungguh-sungguh dapat melaksanakan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Mampukan pemerintah melindungi rakyatnya, menyejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, dan juga mampu menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa kami. Bapa, tolong bangsa kami, lepaskanlah dari penyebaran virus corona Tuhan. Lepaskanlah kami bangsa Indonesia dari penyakit COVID-19. Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam kuasa dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat berdoa sesuai dengan kehendak Bapa,
sempurnakanlah doa kami, dengarlah doa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ucapan syukur dan permohonan kami. Amin. Para bapak, para ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup kebaktian tengah minggu pada malam hari ini dengan menaikkan pujian Ikut Dikau Saja Tuhan, sebagai komitmen kita untuk tetap setia mengikut Tuhan dalam situasi apapun juga. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikianlah kebaktian tengah minggu pada malam hari ini telah dapat kita laksanakan dengan baik. Selamat malam, Tuhan memberkati.